Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Melinda dengan NIM 06141282429031. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Sebutkan dan jelaskan cara penanganan kesehatan fisik dan psikis pada anak, serta jelaskan pula bagaimana cara penanggulangan kelainan gizi pada anak. Penanganan kesehatan gizi perlu mencakup aspek fisik dan psikis secara seimbang. Kesehatan fisik dijaga melalui pemberian gizi seimbang, imunisasi lengkap, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, aktivitas fisik yang cukup, serta pemeriksaan kesehatan yang rutin pada anak. Sementara itu, kesehatan psikis pada anak ditunjang dengan memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak, membangun komunikasi yang baik, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, memberikan stimulasi pendidikan melalui bermain dan belajar, serta membantu anak untuk mengelola emosinya. Selain itu, penanggulangan kelainan gizi juga penting, baik pada kasus gizi seperti Kwashiorkor dan marburgus yang ditangani dengan peningkatan asupan nutrisi dan perawatan medis, maupun gizi berlebih seperti obesitas yang diatasi dengan mengatur pola makan dan peningkatan aktivitas fisik pada anak. Dengan penanganan yang tepat, anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai masa tahapannya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Anak tersebut kemungkinan mengalami gizi kurang, terutama pada kurangnya energi protein. KFV pada hal ini terlihat dari gejala lemas, kurang aktif, dan berat badan yang tidak mengalami peningkatan selama 3 bulan. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak tercukupi untuk kebutuhan anak. Jika dibiarkan, masalah ini dapat berkembang menjadi gizi buruk, akan berdampak pada pertumbuhan serta perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pola makan dan gizi seimbang untuk pemantauan status gizi secara rutin. Total energi dari menu yang diberikan adalah 805 kalori per hari. Jika dibandingkan dengan kebutuhan energi anak pada usia 4-5 tahun yang rata-rata sekitar kurang lebih 1.400 sampai 1.600 per hari, maka asupan tersebut jauh di bawah dari kebutuhan anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak mengalami defisit energi yang dapat berkembang pada kurangnya tenaga untuk beraktivitas, pertumbuhan yang tidak optimal, serta berisiko mengalami gizi kurang. Selain itu, komposisi menu juga belum seimbang karena masih minim variasi, terutama dari sumber protein, sayur, dan buah. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4A. Mahasiswa tersebut kemungkinan mengalami gangguan fisik yang kurang, terutama pada kekurangan energi, zat besi, vitamin, dan cairan. Pola makan yang tidak teratur, hanya makan 1 kali sehari, jarang minum air putih, serta tidak mengonsumsi buah, menyebabkan asupan gizi tidak seimbang. Gejala pusing, lemas, dan mudah mengantuk mengarahkan pada kemungkinan anemia, kekurangan zat besi, dan dehidrasi ringan. Dampaknya pada aktivitas sehari-hari adalah menurunnya konsentrasi, mudah lelah, kurang produktif, dan berkurangnya daya tahan tubuh. Jawab pertanyaan nomor 4B. Pola makan mahasiswa umur 19 tahun tersebut menunjukkan berkecukupannya gizi yang tidak terpenuhi. Ia hanya makan 2 kali sehari dengan menu yang kurang variasi, didominasi karbohidrat dan lemak, minuman protein, vitamin, dan mineral karena tidak ada sayuran dan buah. Jika dibandingkan dengan kebutuhan anak usia 19-20 tahun, kalori yang dibutuhkan adalah kurang lebih 2.100 sampai 2.500 kalori per hari untuk perempuan dengan aktivitas sedang. Asupan tersebut kemungkinan jauh di bawah kebutuhan dan tidak seimbang. Dampaknya adalah risiko mengalami kekurangan energi, gangguan metabolisme, penurunan daya tubuh, serta masalah kesehatan seperti anemia dan kelelahan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 5. Bubur ayam memiliki 220 kalori, pisang kepok memiliki 90 kalori, air putih memiliki 0 kalori. Jadi total kalori tersebut 310 kalori. Nomor 5B,
energi sebesar 310 kalori belum cukup untuk menunjang aktivitas belajar anak selama 5 jam. Anak usia TK umumnya membutuhkan energi yang lebih besar untuk aktivitasnya, sekitar kurang lebih 1.200 sampai 1.400 per hari. Sehingga asupan tersebut terlalu sedikit jika hanya untuk dari pagi hingga siang. Nomor C. Selain itu, menu juga kurang seimbang karena belum mencakup kebutuhan protein, lemak, serta variasi sayur dan buah. Akibatnya anak bisa cepat lapar, lemas, dan kurang fokus saat belajar. Sebaiknya ditambah menu selingan atau lauk bergizi agar kebutuhan energi dan nutrisi anak terpenuhi hingga anak bisa fokus belajar. Sekian jawaban dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.